Jangan tonton sendirian. 6 tanda energi pusaka menguasai tubuhmu. Jangan pernah anggap remeh getaran yang kadang muncul di tubuhmu. Banyak orang tidak sadar, ada energi pusaka yang bersemayam dalam darah dan tulang mereka. Konon, energi ini bisa membawa kejayaan, atau malah menghancurkan hidupmu perlahan-lahan. Jadi, kalau kamu berani, tonton video ini sampai habis. Tapi ingat, jangan tonton sendirian. Selamat datang di channel ini. Tempat kita mengungkap rahasia leluhur dan energi gaib yang jarang terungkap. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan rahasia mistis berikutnya. Merinding saat tangan menyentuh barang lama. Salah satu tanda paling awal energi pusaka mulai menguasai tubuhmu, adalah munculnya rasa merinding yang tak bisa dijelaskan logika ketika kau menyentuh benda tua. Misalnya keris warisan, tombak karatan yang pernah dipakai leluhur perang, batu akik yang sudah turun-temurun, atau bahkan kain kuno peninggalan buyut. Sensasinya bukan sekadar dingin biasa. Rasanya seperti ada arus getaran halus yang menjalar perlahan dari ujung jari, naik lengan, menyusup sampai tengkuk. Bulu kudukmu berdiri seakan disentuh sesuatu yang tak kasat mata. Dalam primbon Jawa kuno, keadaan ini disebut pulung pusaka, yaitu semacam energi gaib yang terkandung di dalam benda sakral. Barang itu bukan sekadar simbol sejarah, tapi rumah bagi kekuatan yang telah menunggu ratusan tahun untuk kembali berpadu dengan darah keturunannya. Semakin dekat hubungan garis keturunanmu dengan pemilik pusaka, semakin besar kemungkinan energinya melekat di tubuhmu. Banyak orang mengira itu hanya sugesti, padahal getaran pusaka punya jalur energi sendiri. Jika saat memegang benda lama kamu merasakan jantung berdegup lebih kencang, telapak tangan berkeringat, atau bahkan ingin segera meletakkannya karena takut, itu tanda pusaka sedang membaca jiwamu. Ada yang bilang, bila kamu tulus menerima keberadaan energi tersebut, rasa merinding akan berubah menjadi ketenangan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Tapi bila hatimu menolak, getaran itu bisa makin kuat, seakan mengusirmu untuk tak mendekat. Mimpi berulang bertemu leluhur. Tanda kedua yang sering membuat bulu kuduk berdiri, adalah mimpi yang datang berkali-kali. Biasanya, dalam mimpi itu kau akan berhadapan dengan sosok tua berjubah. Wajahnya mungkin samar atau bercahaya, tapi rasanya sangat dekat dan akrab di hati. Kadang, ia hanya berdiri diam menatapmu. Kadang, ia merentangkan tangan, menyerahkan sesuatu, keris, kain, atau benda lain yang tak kau pahami maknanya. Dalam primbon, mimpi semacam ini disebut titipan, artinya roh penjaga pusaka sedang datang untuk mengingatkan atau menagih janji leluhur. Bila mimpi ini terjadi sampai 3 kali berturut-turut, itu pertanda bahwa energi pusaka sudah mulai membuka jalur komunikasi dengan kesadaranmu. Banyak orang mencoba mengabaikan mimpi itu, tapi semakin kau menghindar, biasanya mimpinya akan datang lebih intens. Ada yang akhirnya melihat sosok leluhur itu di antara tidur dan terjaga, atau mencium wangi bunga atau asap kemenyan tanpa sebab. Primbon menyebut mimpi ini sebagai ujian kesiapan batin. Kalau kau merasa damai dan tidak takut, berarti jiwamu dianggap layak untuk menerima energi warisan. Tapi bila kamu selalu ketakutan, pusaka itu bisa menjadi beban yang membuat hidupmu sering diterpa kesialan. Sebab, setiap warisan gaib butuh pemilik yang mau merawatnya dengan tulus. Tubuh tiba-tiba panas saat tertimpa masalah. Tanda ketiga yang sering muncul secara misterius adalah sensasi panas mendadak yang menjalar di sekujur tubuh, terutama saat kamu sedang menghadapi masalah besar atau tekanan batin yang berat. Panas ini bukan demam biasa yang bisa diukur dengan termometer. Rasanya seperti ada kobaran api kecil yang menyala di dalam dada, merambat ke tengkuk, lalu membuat kepala berdenyut pelan. Dalam primbon, keadaan ini dipercaya sebagai tanda pusaka membuka selubungnya untuk menyalurkan kekuatan perlindungan. Banyak orang yang memiliki keris, tombak, atau mustika warisan keluarga pernah merasakan gejala ini ketika mereka difitnah, terancam kehilangan sesuatu yang berharga, atau berada dalam bahaya yang sulit dihindari. Ada yang tiba-tiba merasa keberanian muncul begitu saja, lidah jadi lancar bicara membela diri, atau tangannya memegang barang pusaka tanpa sadar. Di balik sensasi panas itu, konon,
terdapat energi leluhur yang sedang menguatkan mental pemiliknya. Namun perlu diingat, tidak semua energi pusaka membawa berkah. Jika pusaka itu diwariskan dengan syarat tertentu, misalnya sumpah untuk tidak menjual atau tidak mengabaikan, sensasi panas bisa berubah menjadi tanda kemarahan gaib. Banyak cerita lama di desa, orang yang melanggar pantangan pusaka akan mengalami panas yang semakin hari semakin membakar, sampai akhirnya jatuh sakit atau kehilangan kesadaran. Maka jika kamu merasakan panas aneh di tubuhmu setiap kali ada masalah besar, cobalah merenung. Mungkinkah ada ikatan pusaka yang sedang menegurmu agar tidak lupa pada warisan gaib yang pernah dijaga leluhurmu dengan sepenuh jiwa? Merasa diperhatikan saat sendirian. Tanda keempat yang paling sering membuat orang ketakutan sendiri adalah perasaan diawasi, padahal di sekitarmu tak ada siapa-siapa. Kamu bisa sedang duduk di kamar yang pintunya tertutup rapat, atau berjalan di halaman rumah saat malam mulai sunyi. Tiba-tiba, bulu kudukmu berdiri tanpa alasan jelas. Rasanya seolah ada sepasang mata yang memandangi punggungmu dengan tatapan penuh maksud. Dalam ilmu primbon, fenomena ini dianggap wajar bagi orang yang memiliki pusaka yang aktif. Artinya energinya tidak lagi tidur, melainkan sudah menyatu dengan ruang di sekelilingmu. Penjaga pusaka dipercaya tidak hanya berdiam di dalam benda, melainkan keluar sewaktu-waktu untuk memastikan pemiliknya tetap dalam pengawasan gaib. Jika kamu punya warisan keris atau mustika yang disimpan di lemari, tak jarang energi penunggunya ikut merambat ke sudut-sudut rumah. Itulah sebabnya, banyak orang mendadak merasa tidak sendiri walau ruangan kosong. Ada juga yang melaporkan mendengar suara langkah kaki ringan, kain yang terseret, atau hembusan angin di leher saat mereka membaca doa. Bagi sebagian orang, perasaan diperhatikan ini menenangkan, seakan ada penjaga setia. Namun bagi yang hatinya belum siap, pengalaman itu justru menjadi sumber ketakutan yang terus menghantui. Primbon menyarankan, bila kamu sering merasa diawasi, cobalah berbicara dengan lembut dalam hati. Katakan bahwa kamu menghargai kehadiran mereka dan meminta perlindungan. Karena, dalam banyak cerita, energi pusaka hanya mencari pengakuan, bukan berniat mencelakai. Muncul aura yang berbeda. Tanda kelima yang sering tidak disadari pemiliknya adalah munculnya perubahan aura yang perlahan-lahan memancar dari wajah dan tatapan matamu. Banyak orang yang awalnya hidup biasa saja, tiba-tiba dikatakan teman atau keluarga memiliki wibawa yang berbeda. Ada yang merasa kamu lebih teduh, lebih menenangkan saat diajak bicara. Ada pula yang justru merasa gentar seakan berhadapan dengan sosok yang tak kasat mata. Dalam primbon Jawa, keadaan ini disebut nyawa sepuh, sebuah kondisi di mana energi pusaka mulai bersatu dengan nurani pemiliknya. Energi itu tidak hanya tinggal di benda pusaka, melainkan juga ikut menyatu dalam darah dan pikiran. Itulah mengapa sebagian orang mendadak dihormati di lingkungannya, meski usianya masih muda. Di sisi lain, aura pusaka yang kuat kadang memunculkan sisi lain yang lebih gelap. Tatapanmu bisa membuat orang lain merasa cemas tanpa sebab, atau bahkan menghindar karena merasakan tekanan yang tak mereka pahami. Fenomena ini sering terjadi pada keturunan keluarga lama yang pernah menyimpan keris sakral atau mustika pelindung kerajaan. Bahkan, beberapa orang mendadak disapa orang asing yang mengaku melihat bayangan sosok lain berdiri di belakang mereka. Perubahan aura bukan sesuatu yang bisa ditutupi, karena ia memancar secara alami lewat getaran hati dan pikiran. Jika kamu mulai merasakan orang di sekitarmu berubah sikap tanpa alasan jelas, ada yang lebih hormat, ada yang lebih takut, cobalah bercermin pada sejarah keluargamu. Mungkin inilah saatnya kamu menerima bahwa pusaka itu sudah menemukan jalannya pulang dan menjadikanmu sebagai penerus yang terpilih. Tiba-tiba memiliki kekuatan atau ilmu tertentu. Tanda keenam inilah yang paling misterius sekaligus menakutkan bagi banyak orang. Munculnya kemampuan di luar kebiasaan yang tidak pernah kamu pelajari sebelumnya. Ada orang yang mendadak bisa merasakan lokasi benda hilang hanya dengan memejamkan mata. Ada pula yang bisa menyembuhkan sakit ringan hanya dengan mengusap atau menempelkan telapak tangan. Dalam primbon Jawa, kemampuan ini disebut warisan gaib yang turun-temurun melalui garis darah. Konon, setiap pusaka memiliki semacam memori energi yang menyimpan ilmu dan pengalaman pemilik terdahulu. Ketika energi pusaka mulai aktif, memori itu akan berusaha menyatu dengan jiwamu. Karena itulah, seseorang bisa tiba-tiba hafal doa-doa tertentu, paham cara meruat, atau mampu menenangkan orang kerasukan hanya dengan beberapa kalimat.
Ada cerita seorang pemuda yang dulu tidak pernah mengerti perihal pengobatan, tiba-tiba saja diminta membantu keluarga yang sakit keras. Dengan keberanian setengah hati, dia mencoba menenangkan orang itu, dan anehnya, rasa sakitnya berkurang dalam hitungan menit. Fenomena ini sering menjadi titik balik seseorang dalam menerima tanggung jawab besar. Jika kamu mengalami hal serupa, jangan langsung panik atau merasa terganggu. Energi pusaka hanya akan menetap bila kamu siap dan bersedia menerima beban dan berkahnya. Karena ingat, semua kekuatan gaib warisan leluhur datang dengan dua sisi. Ia bisa menjadi jalan keberkahan yang menolong banyak orang, atau menjadi sumber ujian berat yang menguji keyakinan dan keteguhan hati sepanjang hidupmu. Itulah 6 tanda energi pusaka menguasai tubuhmu. Kalau salah satunya pernah kamu rasakan, cobalah lebih peka dan cari tahu sejarah keluargamu. Jangan main-main. Karena energi pusaka bisa jadi berkah, atau kutukan yang membuntuti seumur hidup. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, tulis komentar pengalamanmu, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kita terus terhubung dalam membahas rahasia gaib Nusantara.